Persoalan akibat judi online alias judol makin mengkhawatirkan sob. 3,5 juta penduduk Indonesia diperkirakan kecanduan judol. Korban akibat judol juga gak main-main, mulai dari perceraian hingga kematian. Tapi emang tepat kalau para pelaku dan korban judol dikasih bansos? Ya udah, yuk kita bahas pakai data. Seperti yang gue bilang tadi, persoalan akibat judi online makin mengkhawatirkan sob. Menurut data dari Satgas Pemberantasan Judol, jumlah pecandu judi online di Indonesia mencapai 2,3 juta orang. Kalau menurut data PPATK, jumlahnya bahkan mencapai 3,5 juta orang sob. Nah, dari jumlah itu sekitar 80.000 pemain judol berusia di bawah 10 tahun. 10 tahun sob. Umur segitu kan harusnya lagi senang-senangnya main dan belajar ya. Bukan malah asik main judi. Buat ngatasin persoalan judi online, pemerintah ngebentuk Satuan Tugas Pemberantasan Judi Online alias Satgas Judol. Nah, dalam rapat persiapan pembentukan Satgas Judol, Menko PMK Muhadjir Effendi ngasih usulan supaya keluarga penjudi online masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS karena dianggap sebagai korban terdampak judi online. Artinya, keluarga para pecandu judol itu bakal dikasih bansos alias bantuan sosial. Usulan Pak Menteri ini langsung dikritik banyak pihak sob. Salah satu kritik datang dari pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah. Kata doi, pemberian bansos buat korban judol justru bisa bikin praktik judol makin marak. Bener juga sih. Bisa aja kan duit bansosnya nanti justru dipakai buat main judi lagi. Penolakan juga datang dari Direktur Institute for Demographic and Poverty Studies atau IDS, Yusuf Wibisono. Mengutip dari Tirto, menurut Yusuf Wibisono, pemberian bansos buat korban judol bakal ngeberatin APBN. Tapi ada juga sih yang setuju sama usul Pak Muhadjir. Salah satunya yaitu sosiolog Universitas Negeri Jakarta, Asep Suryana. Kata doi, pemerintah emang harus hadir di tengah masyarakat kecil yang terbelenggu masalah-masalah judi online. Kalian tim yang mana nih? Setuju atau enggak korban judol dikasih bansos? Komen-komen dong. Komentarin soal polemik ini, Presiden Jokowi ngasih pernyataan tegas sob. Doi negesin, gak ada bansos buat korban judol. Pak, izin pertanyaan lain Pak, terkait bansos untuk pelaku judi online gimana Pak? Nggak ada. Berarti wacana itu sebenarnya belum terrealisasi, belum diatur. Nggak ada. Terima kasih Bapak. Pernyataan itu juga dikuatin sama Wapres Ma'ruf Amin. Kata Pak Wapres, penyaluran bansos itu harus tepat sasaran. Makanya, kalau ada penerima bansos yang gunain dana bansos buat main judi, dia minta bansosnya dicabut supaya para pemain judol ini kapok. Nah, ngomong-ngomong soal penyalahgunaan dana bansos, baru-baru ini Bappenas ngerilis data yang cukup mengagetkan sob. Menteri PPN atau Kepala Bappenas Suharso Monoarfa bilang sebanyak 46% bansos telah diterima oleh kategori masyarakat yang tidak berhak menerimanya. Atau bahasa lainnya, 46% bansos gak tepat sasaran sob. Itu jumlah yang gak sedikit loh. Asal lo tahu aja ya, jumlah dana bansos tahun ini tuh naik loh. Menurut Bu Sri Mulyani, dana bansos 2024 ini mencapai 22,5 triliun rupiah. Atau naik 135% lebih dibandingkan 2023 lalu yang mencapai 9,6 triliun rupiah. Kebayangkan 46% dari dana bansos ternyata gak tepat sasaran. Makanya, alih-alih ngasih bansos ke korban judol, Pak Trubus nyaranin pemerintah buat ngetatin ketentuan penyaluran bantuan langsung tunai alias BLT buat warga. Kata doi, pemerintah harus bikin sistem dan regulasi hukum supaya dana BLT nggak digunain buat modal judi online. Terus, buat nolongin pelaku atau korban judol gimana dong? Nah, menurut Pak Yusuf, itu bisa dilakuin dengan cara memberantas judi online itu sendiri sob. Gak cuma lewat pemblokiran situs, tapi juga berantas ekosistemnya, terutama iklan judi online di media sosial. Termasuk para artis dan influencer yang sering banget promosiin judi online.
Selain itu, para pelaku yang kadung kecanduan juga bisa dimasukin ke panti rehab. Nah, gimana kalau menurut kalian? Komen-komen dong. Ya udah, sekian dulu Bang Data episode kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya. Dah.